Mahira sayang, kamu ibu rekrut jadi pasukan muslim divisi reminder ya. Tugasnya cukup mengingatkan muslim di sekitar kamu kalau Palestina masih belum baik-baik saja. Begitu kata ibu sebelum pulang ke Palestina, meninggalkanku sendirian. Aktivis sejati itu tahu kapan harus kuliah di kelas dan kapan harus jadi aktivis. Karena mereka paham ada yang lebih berharga dari sekedar pengetahuan, yaitu pengalaman. Pun, aktivis sejati itu hanya dapat ditentukan dari seberapa besar perubahan positif yang dia bawa bagi orang di sekitarnya. Bagian terindah dari kehidupan seorang mahasiswa adalah ketika diterima jadi mahasiswa dan dinyatakan lulus sebagai sarjana. Dan demi melengkapi indahnya kehidupan mahasiswaku, sejak sekarang aku berjuang mendapatkan pernyataan lulus sebagai sarjana. Menurut Mark Twain, 20 tahun ke depan, orang akan lebih menyesali hal yang tidak mereka lakukan daripada hal yang sudah mereka lakukan. That's why aku terus menulis dan sharing banyak hal sama orang-orang. Ditambah, menurut Einstein, kita tidak perlu mencoba menjadi orang sukses, tapi cobalah menjadi orang yang bermanfaat. Teman-teman, aku baru ingat waktu aku nganter ibu ke bandara, ibu pernah ngamanahin aku suatu hal. Kumpul yuk, aku mau ngomongin sesuatu nih. Hari itu kami berkumpul dan merumuskan sebuah proyek untuk Palestina dengan tujuan mengingatkan penghuni bumi, khususnya umat muslim, bahwa Palestina tidak akan pernah menyerah begitu saja. Kalaupun mereka punya 1000 nyawa dan harus mati sebanyak itu pula, mereka akan terus berusaha. Gua sangat sepakat dengan proyek ini. Bukan hanya karena diajak sama temen gua, tapi gua sadar, sebagai seorang muslim, sudah semestinya kita mengingat, mendoakan, dan membantu saudara muslim kita di Palestina sana. Atas usul Sarah, kita namain proyek ini WhatsApp Palestine dengan misi membuat trending tagar tersebut supaya seluruh makhluk yang ada di dunia ini gak akan melupakan Palestina. Dan cara membuat trending tagar itu adalah Memanfaatkan selebgram kita, si Sarah, kita buat hashtag WhatsApp Palestine Challenge dan menantang para pengikutnya untuk ikutan. Challenge yang bisa berupa gambar, video, atau tulisan yang kontennya tentang kabar Palestina terbaru. Untuk tulisan, kalian bisa mengemasnya dalam bentuk tulisan pendek yang selesai dibaca dalam 1-3 menit. Entah itu puisi, pantun, jurnal, atau caption-caption menarik tentang kabar Palestina terkini. Bisa juga dalam bentuk video pendek dengan durasi maksimal 1 menit. bisa juga dalam bentuk lagu, cover, atau ciptaan sendiri. Atau bahkan challenge membuat sebuah project kayak project yang kita buat saat ini. Kita nggak mengiming orang dengan sebuah hadiah untuk ikut challenge ini. Karena project ini bertujuan untuk menjaga orang-orang agar tetap ingat dan terus berusaha membantu Palestina. Dan melalui Sarah, melalui link yang kita punya, kita mengerahkan teman-teman Adam yang senang membuat jurnal atau tulisan, mengerahkan teman-teman Mahira dalam dunia kesenian, mengerahkan teman-teman gue yang suka kuliah di jalanan, mengerahkan para pengikut Sarah di Instagram dan blognya. Alhamdulillah, Allah mengabulkan keinginan kita. Project WhatsApp Palestine ini berhasil menjadi worldwide trending dalam waktu 1 minggu. Dari hal ini, gue dapat nilai tambahan tentang seorang aktivis sejati. Apalagi kalau dia seorang muslim. Aktivis muslim sejati gak boleh melupakan saudara seagamanya. Karena proyek ini,
Aku belajar bahwa bagian terindah dari kehidupan mahasiswa bukan hanya sekadar jadi mahasiswa dan keluar jadi sarjana. Sebab yang paling indah dalam kehidupan mahasiswa adalah membuat sebuah perubahan bersama-sama. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini, bahkan konflik Palestina dan Israel sekalipun. Sebab sejatinya yang abadi hanyalah Allah. Karena itu, aku yakin Palestina akan menang. Bu, aku sudah menjalankan tugasku sebagai pasukan muslim dengan baik kan? Aku sudah mengingatkan dunia untuk tidak melupakan Palestina, negara saudara kita dan kampung halaman yang ibu cintai.